sulit sekali untuk mendapatkan teripang bola-bola karena lokasinya dia itu berada di bawah. Tangan saya sudah sakit, bisa dibayangkan bapaknya setiap hari harus menebar rakang tidak menggunakan sarung tangan. Jadi seperti ini. Memiliki sumber daya kelautan yang melimpah seharusnya bisa menyejahterakan warganya. Nyatanya, Kabupaten Pangkep menduduki posisi pertama daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin kurang lebih 47.000 jiwa. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Bangko-Bangkoang, Desa Matiro Uleng, Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kami memulai perjalanan dari Dermaga Macini Baji. Dermaga ini salah satu penghubung antar pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Macini Baji dan untuk menuju ke Desa Matiro Uleng, saya harus menggunakan perahu nelayan. Terletak kurang lebih 1 jam dari Pangkep dengan menggunakan perahu motor, warga sulit mendapatkan akses transportasi menuju daratan utama maupun pulau lainnya. Tak heran, roda perekonomian pun berjalan lambat di sini. Pada saat ini memang kondisi air lautnya sedang tenang, namun ketika cuacanya sedang buruk, mereka warga desa tidak bisa keluar masuk menggunakan perahu ini untuk sampai ke daratan. Cuaca yang buruk dan fasilitas keamanan yang tidak memadai membuat warga khawatir akan keselamatan. Terkadang mereka harus menunggu 1 hari untuk menyeberang saat ombak terlalu besar. Beruntung hari ini cuaca bersahabat, sehingga perjalanan kami lancar tanpa ada ombak yang besar. Akhirnya saya telah sampai di Pulau Bangko-Bangkoang. Tadi setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 30 menit dan setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga. Tetap bersama kami di Indonesiaku. Inilah Pulau Bangko-Bangkoang, merupakan salah satu dusun di Desa Matiro Uleng, Kabupaten Pangkep. Hampir 90% mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil laut menjadi sumber penghasilan mereka. Salah satunya menangkap rajungan. Apa namanya? Ikan bete-bete. Nah, ini adalah namanya pentok. Kalau misalnya ikannya kecil-kecil diisi oleh 2 ekor saja, namun kalau yang besar seperti ini diisi oleh 1 ekor sudah cukup. Dan nantinya untuk menjadi umpan rajungan. Sebelum pemasangan perangkap di laut, terlebih dulu perangkap diberikan umpan. Ikan bete-bete lebih disukai para nelayan. Selain mudah didapat, harganya juga lebih murah daripada ikan lainnya. Alat penjepit terbuat dari bambu, biasanya warga menyebut pentok. 1 pentok berisi 1 hingga 3 umpan, tergantung dari ukuran ikannya. Dan jumlah pentok biasanya dibuat berdasarkan perangkap yang tersedia. 500 hingga 1000 perangkap yang nelayan bawa, tergantung kapasitas angkut kapal mereka. Tak hanya berpangku tangan, untuk para ibu nelayan juga menjadi buruh untuk menopang ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Salah satunya Hasma. Nah, Bu Hasma, susah nggak sih Bu dapetin umpan ikan bete-bete ini? Susah. Kalau tidak ada ikan bete-bete kita tidak pergi melaut, tidak pergi tidak dapat rajungan. Emang berapa sih Bu untuk beli umpan si ikan bete-bete ini?
harganya 35.000 satu basket kecil. Harapan saya naikkan harga rajungan menjadi 80.000 karena ini umpan serba dibeli. Belum lagi ongkos solar. Selain buruh, para nelayan sering mengeluh penangkapan ikan yang berlebihan yang dilakukan nelayan wilayah lain membuat ketersediaan ikan BT-BT semakin berkurang. Akibatnya, mereka tidak dapat melaut karena tidak ada umpan. Saat ini, cuaca memang tidak bersahabat, namun kami pun tetap pergi melaut. Karena ombaknya cukup kencang dan anginnya juga kencang sehingga kapalnya tidak bisa sampai ke sini. Jadi kami harus menggunakan gabus untuk menyeberang sampai ke kapalnya. Saya bersama nelayan lainnya bertolak menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Ya, dari tadi kami menunggu hujannya reda, saat hujan reda, tapi masih ada angin kencang dan juga gelombang arusnya juga cukup kencang. Kalau umpannya tidak ditebar hari ini, maka ini semua akan membusuk dan sia-sia dan mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa hari ini. Biasanya, para nelayan berangkat untuk memasang perangkap rajungan jam 4 sore. Menurut nelayan, rajungan biasanya banyak ditemukan di perairan laut yang dangkal. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, menempuh jarak sekitar 7 mil, kami berhenti untuk mempersiapkan perangkap. Nah, seperti inilah cara untuk memasang ikan BT-BT ke dalam kerangkang. Dan nanti akan kami tebar. Sekarang udah bisa, Pak? Oh, dikasih tanda dulu. Nah, ini penanda untuk menandakan di mana letak pertama rangkangnya diletakkan. Ukuran diameter perangkap atau rakang dibuat kurang lebih 30 cm, dengan jarak antara perangkap yang satu dengan yang lain kurang lebih 7 meter. Artinya, dengan umpan 500 buah, panjang bentangan perangkap kurang lebih 3,5 km. Menurut informasi nelayan, waktu yang tepat untuk memasang perangkap sekitar jam 4 sore, agar umpan tidak dimakan ikan yang lain. Perangkap yang berisi umpan di dasar air laut sangat digemari rajungan. Biasanya, setelah masuk ke dalam perangkap, rajungan tidak bisa keluar lagi. Pernah nggak sih, Pak, pada saat menebar rakang dan terjebak di laut? Ya pernah. Kalau kencang angin atau hujannya deras sekali toh tidak bisa melihat. Ya kita tinggal dikasih jangkar saja perahu, tunggu sampai reda toh. Hanya hujannya berhenti, baru pasang lagi. Perangkap yang terpasang di sore hari akan diambil pada pagi harinya. Proses penarikan perangkap biasanya dilakukan antara jam 2 hingga jam 3 subuh, karena rajungan termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Satu perangkap bisa terisi 1-4 rajungan, namun tidak semua terisi. Dari tadi berkali-kali saya coba menarik rakangnya, namun tidak ada isi rajungannya. Hari ini kami kurang beruntung, hasil tangkapan rajungan hanya sedikit. Padahal resiko rakang rusak sering dialami para nelayan, seperti terbawa ombak, tersangkut batu karang hingga digigit pemangsa lain yang membuat para nelayan gagal membawa hasil tangkapannya. Rata-rata para nelayan bisa menghasilkan 2-10 kg rajungan. Belum ada 20 rakang mungkin, tapi tangan saya sudah sakit dan bisa dibayangkan bapaknya setiap hari harus menebar rakang dan menarik menggunakan tali, tapi tidak menggunakan sarung tangan.
Kepiting dan rajungan merupakan dua hewan bercapit yang sekilas memiliki tampilan yang mirip. Padahal kedua hewan bercapit ini memiliki perbedaan. Antara lain, kepiting bisa hidup di darat, sedangkan rajungan hanya bisa hidup di air laut. Namun warga biasa menyebut hewan rajungan dengan nama kepiting rajungan. Ketika rakangnya sudah dapat, kami harus mencucinya terlebih dahulu dengan cara dikoyak-koyakan seperti ini agar tidak bau dan juga bersih. Lalu umpannya dibuang karena ini ikannya sudah membusuk dan tidak terpakai lagi. Kepiting dan rajungan menjadi salah satu komoditas ekspor perikanan utama Indonesia. Namun sayang, hasil yang diperoleh warga Bangko-Bangkoang mengalami penurunan. Akibat pengambilan ikan BT-BT secara masif dan tidak terkontrol. Sehingga nelayan tidak mempunyai umpan untuk pergi melaut. Salah satunya Pak Atang, 15 tahun menjadi nelayan, namun hingga saat ini masih hidup serba terbatas. Kesulitannya apa aja tuh Pak? Dan kendala sehari-hari Bapak melaut ini? Oh, kesulitannya ini Bu, kalau kencang angin kasihan kita lah ya, tidak pernah kita keluar sampai ombaknya juga kencang, hujan juga deras. Karena perlihatan ke sana itu mau menuju ke sana tidak bisa. Tidak jadi karena cuaca kan buruk sekali ke sana. Saya meminta harapan oleh pemerintah dengan agar pemerintah bisa membantu saya untuk modal karena mau mengambil juga atau mau dikasih sedikit subsidi. Para nelayan di sini mengharapkan bantuan berupa subsidi solar. Seandainya saja pemerintah dapat memberikan subsidi solar itu dengan harga yang murah, maka para nelayan di sini akan merasa terbantu dan juga bisa melaut kembali dengan tidak dibebankan oleh harga solar yang mahal. Tak hanya solar, tak adanya biaya operasional cari rajungan membuat nelayan terpaksa meminjam uang dari pemodal. Sehingga nelayan tak memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga rajungan. Akibatnya, nelayan hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan dari pemodal. Rajungan yang kami dapatkan hari ini hasilnya sedikit sekali, hanya 2 kilo yang kami dapatkan, padahal rakang sudah ditebar dari kemarin sore. Setelah kurang lebih 3 jam penarikan, akhirnya seluruh perangkap terkumpul. Nah, bendera ini menandakan bahwa ujung rakangnya sudah selesai ditarik, maka kita akan kembali ke pulau untuk melanjutkan proses selanjutnya. Harga rajungan saat ini dipatok Rp45.000 per kilonya, turun dari harga sebelumnya Rp80.000. Namun harga yang tidak stabil membuat nelayan sering mengalami kerugian. Padahal seandainya pemerintah memberikan stimulus-stimulus dan penyuluhan cara mengolahnya, harga rajungan bisa mencapai Rp200.000 per kilogram. Sehingga para nelayan bisa hidup lebih layak. Kondisi ekonomi yang sulit membuat ibu-ibu nelayan menyisakan sebagian hasil tangkapan suaminya untuk konsumsi sendiri dan keluarganya. Letak pasar yang jauh membuat bumbu dapur sulit didapat. Sehingga masakan sederhanalah yang sering dibuat. Salah satunya rajungan bumbu kuning. Pertama-tama, tumbuk bumbu yang telah dipersiapkan sampai halus, kemudian parut kelapa untuk membuat santannya. Masih. Ibu, ini bumbu-bumbunya Ibu dapat dari mana, Bu? Dari pasar. Pasarnya itu di mana sih? Di Pangkep. Pangkep? Ya. Oh, berarti harus pakai perahu Pakai untuk perahu. sampai ke pasar. Pasar. Berarti Ibu nyetok bumbu ya? Nyetok tidak ada, susah kalau tidak ada lampu. Jadi kalau ke pasar? Kalau ke pasar ya cuma itu saja dipakai. Ya, kalau nggak jual. Nggak beli banyak ya? Banyak. Karena Susah, ya. kalau beli banyak
busuk. Dia busuk ya. Setelah semua sudah siap, tumis bumbu sampai baunya harum. Kemudian masukkan rajungan dan santan ke dalam wajan. Aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya rajungan kuah kuning sudah jadi. Aroma rajungan bumbu kuning ini sangatlah harum meskipun bumbunya sangat sederhana dan ini sudah masak siap untuk dihidangkan. Tak hanya lezat, ternyata rajungan memiliki kandungan protein yang tinggi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Aku mau coba si mangga yang meskipun dengan bumbu-bumbu yang sederhana, namun rajungan ini dimasak rasanya enak sekali ya Bu ya. Kita mau pakai alat kompresor itu yang ini kan mahal. Tuh, tak tabung oksigen, makanya kita yang murah kita pakai begitu. Terletak di sebelah barat Kabupaten Pangkep, Desa Matiro Uleng memiliki 2 pulau, Pulau Kulambing dan Pulau Bangko-Bangkoang. Dan teripang bola menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Sayangnya, para nelayan tak kunjung sejahtera. Padahal dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2012 hingga 2015, tren ekspor teripang meningkat dari 900 hingga 1.200 ton. Melihat kondisi dermaga ini sungguh sangat memprihatinkan karena kondisinya sudah sangat rusak sehingga para nelayan tidak bisa menggunakan dermaga ini lagi untuk keluar masuk pulau. Tak hanya dermaga yang rusak, sulitnya mendapatkan jatah solar membuat para nelayan tak bisa melaut. Bapak ini lagi nunggu apa, Pak? Nunggu BBM dari daratan. Oh, Dari tadi. dari tadi? Ya. Kenapa? Karena tidak ada minyak di sini. Oh. Ada solar. Sudah dicari kah di kampung Sudah. sini? Sudah. Tapi kita coba cari lagi ya Pak ya, semoga ada di kampung sini. Ayo Pak, mari kita cari Pak. Menurut informasi warga, sudah ada SPBU khusus nelayan yang terletak di Kampung Solo, Kelurahan Teko Labua, Kecamatan Pangkajene. Sayangnya, solar sering habis untuk nelayan, padahal sudah ada jatah buat mereka. Ini jual kah Ibu ini? Ibu ada jual BBM kah? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Kenapa Bu? Lagi kosong? Kosong. Nah yang jual BBM lagi di sebelah mana Bu? Yang di sana. Di sebelah sana, Iya, warung sebelah sana. sana. Oke. Iya. Pak, nggak ada Pak. Kita harus ke sana. Makasih ya Bu ya. Iya. Kurangnya pasokan solar di pulau membuat para nelayan sering resah. Apalagi mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Padahal, para nelayan seharusnya bisa menikmati harga subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Nyatanya, mereka tetap membayar dengan harga di atas harga subsidi. Ini masih ada 15 liter. Wah, alhamdulillah Pak kita dapat solar. 1 liternya harganya berapa Bu? 10.000. 10.000. Iya. Ya udah Pak, kita langsung jalan aja ya Pak. Nanti keburu siang. Mari Pak. Terima kasih Bu. Pun ketersediaan solar di pulau sangat terbatas. Namun tak membuat para nelayan patah semangat untuk tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang masih sulit. Saat musim timur tiba, di bulan Mei hingga Desember, biasanya nelayan akan pergi melaut untuk berburu teripang bola. Karena ombak cenderung tenang dan dasar laut tidak berarus, membuat teripang bola banyak ditemui. Akhirnya kami telah sampai di lokasi di mana teripangnya berada. Bisa dilihat para nelayan di belakang sana sudah dari tadi sampai untuk mencari teripang. Dan nanti saya akan mengikuti Bapak nelayan ini untuk ikut mencari teripang dengan cara menyelam. Dengan cara menyelam, biasanya para pencari teripang bola lakukan.
Namun mirisnya, mereka tidak menggunakan peralatan senam yang memadai. Menurut informasi mereka, habitat teripang bola biasanya di kedalaman 2-5 meter. Saya sudah bersiap-siap untuk menyelam dan membantu para nelayan di sini mencari teripang bola-bola. Sayangnya, kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat warga terpaksa menggunakan kompresor untuk membantu pernafasan saat menyelam. Biasanya 1 hingga 2 jam mereka berada di dalam air dengan menggunakan pernafasan bantu kompresor. Sungguh pekerjaan yang menantang bahaya. Padahal menggunakan kompresor tanpa adanya filter udara yang standar bisa mengakibatkan kelumpuhan. Teripang bola biasanya terkubur di daerah berpasir dekat padang lamun dan hidup berdekatan antar satu dengan yang lain. Dengan cara meraba-raba lumpur, mereka akan merasakan keberadaan teripang bola. Akhirnya setelah 1,5 jam kami mencari teripang bola-bola ini, terkumpullah satu keranjang dan akan dinaikkan ke atas perahu. Ya memang sulit sekali untuk mendapatkan teripang bola-bola karena lokasinya dia itu berada di bawah ataupun di dasar lumpur. Saat melimpah, nelayan bisa mendapatkan 300 ekor teripang bola sehari. Namun, pendapatan itu tak selalu mereka dapatkan. Terkadang hanya dapat 50 ekor saja. Setelah semua teripang ini terkumpul, namun sebelum dibawa ke pengepul, kami harus membersihkannya dulu dari kotoran-kotorannya. Caranya seperti apa, Pak? Meskipun kenyal, cara membersihkan teripang cukup mudah. Belah tubuhnya dengan menggunakan pisau, kemudian diremas sampai keluar isi perutnya. Berwarna putih dan berbentuk bulat, teripang bola memiliki ukuran 10 hingga 15 cm. Mempunyai kaki tabung yang banyak dan filamen yang kecil, membuat teripang bola mampu mencengkeram pasir dan menjaga hewan ini tetap berlabuh di bawah tanah. Pencarian teripang biasanya dilakukan secara berkelompok dan hasilnya akan dibagi rata setelah dipotong biaya operasional. Rata-rata sehari mendapatkan 40.000 per orang. Namun pendapatan itu belum tentu setiap hari didapat, bahkan sampai merugi karena hasil yang diperoleh hanya sedikit. Salah satunya Pak Mukhtar. Kesulitan kita menyelang untuk pakai kompresor, toh. Makanya yang itu yang murah-murah, toh. Karena kita mau pakai alat alat kompresor itu yang ini kan mahal, toh tak tabung oksigen, makanya kita yang murah kita pakai begini. Setelah terkumpul, kami akan kembali bertolak ke pulau untuk menjual teripang bola ke pengepul lokal. Harga teripang di pengepul lokal dipatok Rp2.600 per ekornya. Saat ini kami sedang menghitung berapa ekor hasil yang kami dapatkan karena teripang di sini dijualnya per ekor bukan per kilo. Hari ini kami mendapatkan teripang hanya 150 ekor dan dihargai 390.000, itu pun harus dibagi-bagi dengan anggota nelayan yang lain. Sebelum dijemur, teripang terlebih dulu dicuci agar tidak bau dan membusuk karena kotoran yang masih menempel. Selain tadi teripang-teripang ini dicuci hingga bersih, sekarang dikasih garam agar tidak membusuk pada saat perjalanan untuk dikirim ke luar daerah. Sayangnya, pasokan garam yang masih kurang membuat para nelayan sulit mengawetkan hasil tangkapan mereka. Para nelayan hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk mengatur ketersediaan garam dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa mengawetkan hasil laut mereka.
sulit menjual hasil laut saja, air tawar pun sulit didapat di sini. Warga terpaksa harus membeli dan menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Sulitnya air bersih di pulau ini sehingga kami harus mengambil air di pulau seberang, yaitu Pulau Kulambing. Terletak di desa Matiro Uleng, Pulau Kulambing menjadi tempat paling dekat untuk membeli air tawar. Berjarak kurang lebih 2 mil dengan waktu sekitar 20 menit. Ongkos perahu dipatok 40.000 per orang. Namun, jika penumpangnya sedikit, mereka terpaksa menyewa perahu dengan ongkos 100.000 pulang pergi. Iya, begitulah sulitnya mendapat air tawar. Mereka harus terus berjuang agar bisa mendapatkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Akhirnya kami telah sampai juga di Pulau Kulambing dan saatnya kami mengambil air bersih. Sebenarnya Pulau Bangko-Bangkoang pernah dialiri air tawar melalui selang air. Sayangnya, pondasi yang berada di bawah air rusak, sehingga selang air mengambang di permukaan air laut. Akibatnya, selang putus tersangkut kapal yang melintas. Namun hingga saat ini belum juga ada perbaikan kembali. Airnya gratis kah? Dibayar. Bayar? Iya. Berapa ini? 5.000 harganya? 3 cergen. Baru kalau yang besar itu 10.000 3 cergen. Sama ongkos 40.000. Semua mini sama ongkos. Tapi kalau banyak 100.000. Pernah nggak sih sampai nggak ada uang dan nggak ada air bersih di rumah? Iya, kita minjam di tetangga. Kalau tidak ada air tetangga, kita minjam uang lah di tetangga bila mau beli air. Diberikan fasilitas air? Diberikan fasilitas air yang bersih di Pulau Bangko-Bangkoang supaya kita tidak mengeluarkan lagi uang. Setelah jerigen penuh, kami membawa jerigen-jerigen untuk diangkut kembali ke Pulau Bangko-Bangkoang dengan menggunakan perahu motor. Warga pun sering kesulitan saat pulang pergi dengan menggunakan perahu. Cuaca yang buruk dengan ombak yang besar membuat kapal tak berani mengantar. Akibatnya, warga harus pinjam ke tetangga yang masih mempunyai persediaan air. Akhirnya kami telah sampai di Pulau Bangko-Bangkoang dan akan menurunkan semua air-air bersih ini. Mari Bu. Selama ini, warga Bangko-Bangkoang terus berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki selang air agar pulau mereka dapat dialiri air tawar kembali. Harapan saya terkait masalah BBM kepada pemerintah, sedianya nanti ketika tahun ke depan bisa lebih bagus untuk pengadaan BBM bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan kepulauan. Karena mengingat terkadang masyarakat ingin melaut tapi terkendala kurangnya BBM. Terkait masalah air, mudah-mudahan insya Allah bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten melihat kondisi kepulauan yang ada di daerahnya. Karena tidak semua pulau yang memiliki sumber air tawar. Terkhusus di Pulau Bangko-Bangkoang Desa Matiro Uleng ini sangat miris ketika musim kemarau. Jadi harapan saya kepada pemerintah, mudah-mudahan ada kepedulian terkait sumber air tawar, semoga bisa terlayani, terakses. Mudah-mudahan masyarakat Pulau Bangko-Bangkoang ini bisa menikmati air bersih. Memiliki hasil laut yang melimpah, nyatanya warga Pulau Bangko-Bangkoang hidup serba terbatas. Berharap akses transportasi laut yang mudah, harga hasil laut yang stabil, pasokan garam dan air yang cukup,
bantuan modal dan subsidi solar dapat terrealisasi.